Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan selamat datang kembali di tutor Suka Belajar sesi UAS untuk mata kuliah akuntansi untuk bisnis yang dinamis. Kembali lagi bersama aku Dava dan hari ini kita akan membahas materi yang tentunya sangat menarik mengenai mencatat dan melaporkan liabilities atau kewajiban. Nah, jadi kita hari ini akan membahas materi mengenai analisis kewajiban. Sederhananya demikian. Nah, jadi materi ini tuh merupakan bagian dari materi di sesi UAS. Nah, mengapa kira-kira topik ini tuh sangat penting? Karena kalau menurut aku, kita itu tuh harus bisa memahami aset dan kewajiban, karena itu jadi basicnya dalam mengambil keputusan perusahaan, teman-teman. Nah, tanpa memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban, sebuah bisnis itu bisa jadi salah menilai posisinya dan juga salah melakukan pengambilan keputusan finansial, teman-teman. Oleh karena itu, kita akan mempelajari materi yang sebenarnya penting banget hari ini. Nah, kita akan belajar mulai dari definisi, kemudian kita akan mempelajari contoh, kita akan mempelajari metode pengukuran hingga bagaimana sih melaporkan kewajiban dan juga aset tetap nantinya. Sebenarnya main point kita dari pertemuan hari ini adalah kita bisa mengenali jenis-jenis utang dan juga aset. Kemudian kalau kita udah kenal dengan jenis-jenis utang dan aset tersebut, kita bisa mencatatnya dengan baik dan kita bisa paham nih kira-kira apa sih perbedaan perlakuan terhadap kewajiban menurut GAAP dan juga IFRS, teman-teman. Kita juga nanti akan sedikit bahas mengenai penyusutan dan amortisasi yang seringkali jadi pertanyaan besar dan juga tantangan dalam praktik akuntansi. Sekarang kita masuk ke learning objektif. Nah, jadi kita akan menjelaskan jenis dan juga pencatatan utang, baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang, karena ini penting banget buat memahami bagaimana perusahaan itu mengelola kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang memang sekiranya bisa mempengaruhi likuiditas. Nah, yang kedua, kita juga akan memahami bagaimana cara mencatat obligasi dan bagaimana proses amortisasi diskonto itu atau premi nanti dilakukan, teman-teman. Nah, ini relevan banget dalam konteks pendanaan jangka panjang. Nanti kita akan cerita banyak. Kemudian yang ketiga, kita akan membedakan perlakuan standar antara GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles dan juga IFRS atau International Financial Reporting Standard. Hal ini tuh penting terutama buat multinational company yang mereka punya lini operasi lintas negara. Nah, karena mereka harus tahu nih kira-kira aturan main di negara tersebut itu seperti apa dan harus mengikuti pencatatan yang sesuai dengan standar internasional dari negara tersebut. Nah, yang pertama kita masuk ke kewajiban lancar. Jadi kewajiban lancar itu singkatnya aset yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan yang mana lebih lama, teman-teman. Nah, hal ini mencakup berbagai jenis utang seperti ada utang dagang, ada utang wesel, dan juga ada pendapatan yang diterima di muka. Kewajiban lancar ini tuh bisa dibilang penting banget, soalnya ini tuh jadi tolak ukur utama dari likuiditas perusahaan. Nah, investor atau kreditor itu tuh biasanya menilai kemampuan perusahaan buat memenuhi kewajiban jangka pendek tuh dengan cara apa? Yang ngelihat perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar ini, teman-teman. Nah, jadinya penting banget buat kita catat bahwa kewajiban lancar itu dibayar pakai aset lancar atau bisa juga dilunasi dengan menerbitkan utang lancar yang baru. Oleh karena itu, kita harus bisa melakukan pengelolaan kas dengan sangat baik supaya rasio antara aset dan kewajiban lancarnya itu tetap sehat, teman-teman. Begitu. Kemudian, dalam dunia akuntansi, aset itu dicatat berdasarkan prinsip biaya historis. Artinya apa? Nilai aset yang dicatat itu adalah total biaya yang memang dikeluarkan buat memperoleh dan membuat aset tersebut supaya siap digunakan. Jadi bukan cuma nilai pasar saat ini aja, teman-teman. Nah, biaya ini juga termasuk harga beli, atau ada pajak, ada ongkos pengangkutan pengiriman, ada juga memang biaya-biaya yang sekiranya dikeluarkan supaya aset ini tuh bisa siap digunakan gitu loh. Nah, hal ini juga memberikan konsistensi dalam laporan keuangan sehingga nanti laporan dari periode ke periode itu tetap bisa dibandingkan, teman-teman. Tapi harus di-highlight juga bahwa prinsip ini punya keterbatasan karena kita tahu nilai pasar itu tuh bisa banget berubah dan bahkan cepet banget berubahnya, sehingga laporan keuangan itu tuh mungkin tidak mencerminkan nilai aktual suatu aset, teman-teman. Disinilah evaluasi aset secara periodik itu tuh sangat penting. Misalkan nanti ada uji penurunan nilai,
Itu juga ada uji-uji aset yang lain, itu nanti akan kita ceritakan juga. Kita lanjut dulu. Kemudian ada komponen biaya aset, teman-teman. Nah, setiap jenis aset tentu aja punya komponen biaya yang beda-beda dong. Nah, misalkan buat tanah, mungkin teman-teman taunya tanah itu punya harga beli. Nah, tapi kita juga harus consider nih, tanah itu tuh punya pajak yang harus dibayarkan. Kemudian kalau memang ada proses yang melibatkan maklar, kita harus tahu kira-kira maklar ini tuh minta komisi berapa. Atau kalau misalkan kita pengen ngakuisisi tanah, kita harus ngitung nih, kira-kira kita butuh biaya hukum berapa sih buat mengakuisisi tanah tersebut gitu. Aset yang berikutnya itu ada bangunan. Jadi kalau bangunan itu biasanya melibatkan biaya pembelian atau kalau misalkan bangunannya direnovasi itu tentu saja ada biaya renovasi yang harus dihitung. Atau bahkan kalau perusahaan misalkan membangun bangunan tersebut dari nol, maka akan ada biaya pembangunan yang dihitung, teman-teman. Sedangkan yang terakhir, kalau biaya peralatan itu biasanya meliputi biaya beli, kemudian ada ongkos kirim, ada pajak, dan juga ada instalasi yang dilakukan sebelum aset tersebut bisa digunakan. Nah, instalasi ini biasanya berlaku buat barang-barang besar kayak misalkan mesin atau keperluan perlengkapan pabrik dan lain sebagainya. Kemudian ini menjadi perdebatan nih kira-kira buat pengusaha. Kira-kira kalau kita pengen berbicara aset, kita pengen memanfaatkan sebuah aset, kita tuh harus beli atau nyewa sih sebenarnya. Sebenarnya itu adalah haknya perusahaan buat milih ya, kembali lagi. Tapi secara sederhana, perusahaan itu punya dua pilihan ketika mereka membutuhkan aset, yaitu mereka mau beli atau mereka mau menyewa, teman-teman, atau leasing. Sebenarnya, mungkin kalau kita membicarakan leasing, seringkali perusahaan itu tidak memilih seringkali perusahaan itu tuh tidak memilih buat membeli dan justru malah menyewa alat karena apa? Biasanya alat yang disewa itu tuh tidak memerlukan modal yang besar dan juga punya fleksibilitas yang lebih, teman-teman. Nah, leasing juga mengurangi resiko aset menjadi usang, terutama kalau memang aset itu tuh sangat dipengaruhi oleh perubahan teknologi, maka menyewa alat atau aset itu bisa jadi jawaban yang sangat efisien. Nah, perusahaan juga bisa memanfaatkan sewa pembiayaan, di mana aset dan kewajiban itu dicatat di neraca, jadi ya hampir mirip seperti pembelian lah. Nah, harus diketahui IFRS dan juga GAAP itu juga punya ketentuan yang beda mengenai pengakuan aset yang disewa dan juga dibeli, teman-teman. Nah, ini harus diperhatikan karena nanti akan mempengaruhi tampilan laporan keuangan secara signifikan. Tadi kita sempat bahas tentang penyusutan. Jadi sederhananya, penyusutan itu merupakan pengurangan nilai, teman-teman. Nah, jadi dalam akuntansi, penyusutan itu adalah proses untuk mengalokasikan biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Perlu digarisbawahi bahwa ini bukan penurunan nilai pasar, melainkan bisa dibilang kita mendistribusikan biaya perolehan terhadap suatu aset itu ke tahun-tahun penggunaannya. Begitu kira-kira. Nah, tujuan penyusutan itu sebenarnya buat mencocokkan beban aset dengan memang pendapatan yang dihasilkan dari aset tersebut sesuai prinsip matching yang ada di akuntansi, teman-teman. Nah, jadi misalkan sebuah mesin digunakan selama 5 tahun, maka bahasanya mesin itu tuh biaya yang kita peroleh buat membeli mesin itu tuh akan kita bagi ke 5 tahun tersebut. Itu konsep dari penyusutan. Nah, kemudian tanah itu merupakan satu-satunya aset yang tidak disusutkan karena manfaatnya itu tuh punya umur yang tidak terbatas. Nah, ini sebabnya mungkin kalau teman-teman perhatikan harga tanah itu tuh cenderung naik dan jarang ada yang turun. Maaf. Jadi, selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor penyusutan. Faktor penyusutan itu ada tiga. Yang pertama ada biaya awal, ada nilai sisa atau residu. Yang tiga ada nilai umur manfaat. Biaya awal adalah biaya yang kita keluarkan secara total buat memperoleh dan memprepare aset tersebut. Kemudian nilai sisa adalah estimasi nilai aset setelah masa manfaatnya itu habis. Sedangkan umur manfaat adalah periode waktu di mana aset tersebut diperkirakan digunakan secara produktif, teman-teman. Sekarang kita ke slide ke-7 kalau di sini. Nah, tadi kita berbicara mengenai faktor penyusutan. Sekarang kita akan berbicara mengenai metode penyusutan umum. Yang pertama itu ada metode garis lurus, jadi biaya akan tetap di setiap tahunnya. Kemudian yang kedua itu ada metode
saldo menurun, di mana dalam metode ini tuh kita akan memberikan beban penyusutan yang lebih besar di awal pada masa manfaat. Nah, ini sering digunakan untuk aset teknologi yang cepat usang, teman-teman. Nah, jadi beban itu akan menurun seiring dengan waktu sejalan dengan penurunan nilai buku. Kemudian yang ketiga itu ada metode unit aktivitas. Jadi kalau kita pakai metode ini, kita akan menghitung penyusutan berdasarkan penggunaan aktual. Misalkan dalam satuan kilometer atau jam kerja buat kendaraan ataupun mesin pabrik, teman-teman. Karena pencatatan dengan metode unit aktivitas ini tuh akan lebih fair dan juga lebih aktual buat aset-aset yang memang tidak digunakan secara periode. Kayak misalkan kendaraan, mungkin kendaraan operasional kita nggak pakai setiap hari dan kita hanya gunakan ketika kita memang perlu pakai kendaraan aja. Sama halnya juga dengan mesin, mungkin kalau kita nggak terlalu butuh banget, kita akan meminimalisir penggunaan mesin supaya menekan biaya produksi juga, begitu kira-kira. Kemudian ada revisi penyusutan. Tadi aku sempat cerita bahwa dalam penyusutan itu bisa aja terjadi perubahan dari estimasi umur manfaat, teman-teman, atau nilai residunya. Nah, maka perusahaan itu harus bisa merevisi perhitungan penyusutan. Nah, perlu kita tekankan bahwa revisi itu hanya berlaku ke depan dan tidak bisa mengubah laporan yang telah diterbitkan di tahun sebelumnya. Ini sesuai dengan prinsip konservatisme tentu saja. Jadi, kita harus hati-hati banget dalam mencatat perubahan nilai aset. Nah, revisi ini seringkali terjadi karena faktor-faktor seperti perubahan teknologi atau kondisi ekonomi yang memang sedang terjadi di suatu siklus akuntansi. Begitulah kira-kira dari suatu perusahaan. Kemudian melepas aset. Nah, sebenarnya pelepasan aset itu merupakan hal yang sangat penting juga buat dibicarakan. Jadi aset itu tentu saja bisa dilepas dengan cara dijual atau ditukar, atau memang kalau ternyata itu aset udah nggak punya nilai yang memang bisa dimanfaatkan kembali, ya it's okay aja buat perusahaan kalau memang pengen membuang aset mereka gitu. Nah, dalam semua kasus ini, perusahaan itu tuh harus bisa membandingkan antara nilai buku aset dengan hasil yang diterima. Nah, jika hasilnya lebih besar dari nilai buku, maka hasil tersebut akan dicatat sebagai keuntungan. Nah, tapi kalau ternyata nilai hasilnya itu lebih rendah, ya mohon maaf, itu harus dicatat sebagai kerugian, teman-teman. Nah, contoh gini, perusahaan itu punya mesin second yang mau dijual. Nah, ternyata setelah disusutkan dan dihitung, ternyata nilai mesin mereka itu sisa 10 juta. Nah, ternyata setelah dipasarkan dan dijual, cuma laku 8 juta. Maka secara sederhana, perusahaan tersebut tuh mereka rugi sebenarnya, rugi sebesar 2 juta. Begitu kira-kira. Nah, dari kerugian dan keuntungan ini, itu tuh bisa dievaluasi kira-kira perusahaan itu tuh udah efektif belum sih dalam menginvestasikan aset-aset sebelumnya. Apakah aset mereka itu tuh memberikan nilai yang sebanding dengan manfaat yang diberikan selama masa produktifnya, atau justru biayanya itu lebih besar dan ternyata manfaatnya itu tuh nggak sebesar biayanya, jadi malah merugikan gitu. Nah, ini tuh harus banget dipertimbangkan dengan baik oleh manajemen perusahaan buat mengambil keputusan yang lebih baik bagaimana cara mereka investasi untuk aset perusahaan. Kita ke slide 13, ada evaluasi aset tetap. Nah, jadi ada dua rasio penting buat mengevaluasi aset tetap. Yang pertama itu ada ROA atau Return on Asset, dan juga yang kedua itu ada Asset Turnover. Nah, ROA ini tuh nunjukin seberapa efisien perusahaan menggunakan aset buat menghasilin laba. Itulah kira-kira. Nah, rumus ROA itu di sini adalah laba dibagi dengan total aset. Sedangkan aset turnover itu buat mengukur seberapa sering aset digunakan buat menghasilkan penjualan. Dihitung dari penjualan dibagi dengan total aset. Nah, ini nih rumusnya yang ada di kotak merah, teman-teman. Rasio ini tuh berguna banget buat mengukur kira-kira seberapa efisiensi operasionalnya perusahaan. Nah, kalau misalkan ternyata setelah dihitung hasilnya rendah, bisa jadi asetnya itu tuh kurang dimanfaatkan atau justru terlalu besar dibandingkan dengan hasil yang dihasilkan. Kemudian ada intangible asset atau aset tidak berwujud. Jadi aset tidak berwujud tuh ya sesuai namanya, nggak punya wujud fisik, nggak bisa dilihat. Tapi tetap memberikan nilai ekonomis. Misalkan ada hak cipta, ada paten, ada merek dagang, dan juga ada goodwill. Nah, beberapa aset tidak berwujud punya umur yang terbatas dan perlu diamortisasi. Misalkan hak paten, biasanya paten itu berlaku ya sekitar 20 tahunan. Nah, dalam kasus seperti ini,
Biaya perolehan paten ini harus dialokasikan selama periode manfaatnya. Kemudian ada goodwill. Goodwill itu tidak diamortisasi, tetapi diuji penurunannya secara tahunan. Nah, pengelolaan intangible asset ini penting banget buat terutama industri-industri kreatif yang memang asetnya mereka itu tuh lebih banyak berasal dari intelektualitas dan juga branding dibandingkan dengan aset-aset berwujudnya. Begitu. Nah, bagaimana sih menyajikan di laporan keuangan itu tentang aset dan juga kewajiban? Nah, dalam laporan keuangan, aset itu tetap disajikan dalam bentuk nilai bersihnya, yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kemudian, buat aset tidak berwujud yang memang punya umur terbatas, disajikan setelah mereka dikurangi amortisasi. Kalau tadi intangible aset kayak goodwill yang tidak punya umur terbatas, mereka akan tetap dicatat tanpa amortisasi, tetapi akan diuji penurunan nilainya secara periodik. Nah, kira-kira penyajian ini tuh penting banget buat mencerminkan kondisi keuangan perusahaan dengan akurat. Nah, jadi nanti investor dan juga pemangku kepentingan akan sangat bergantung pada laporan ini buat ngambil keputusan bisnis yang strategis di masa yang akan datang. Terima kasih teman-teman. Demikian pemaparan materi yang bisa aku sampaikan mengenai aset dan kewajiban dalam akuntansi untuk bisnis yang dinamis. Semoga materi ini bisa membantu kita dalam memahami pentingnya pencatatan yang akurat dalam menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih atas perhatian dan keaktifannya. Aku minta maaf jika ada pernyataan atau kata-kata yang kurang berkenan dan jika ada pertanyaan atau memang diskusi lebih lanjut, aku sangat open banget buat teman-teman hubungi aku langsung atau lewat kanal YouTube-nya BEM. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi 11. Dadah.